Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih nama Yesus Kristus Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan membahas tentang sumur air yang berbuah. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Sepanjang hari ini kami dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, kemanapun kami berada, kami selalu dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau sungguh baik kami. Terima kasih Engkau juga telah meluputkan dan menyelamatkan kami dari roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh sandet sia, tendung tumbal, guna-guna, roh malaikat maut, roh segala penyakit masa gelap, roh jahat, dan segala penyakit apapun, termasuk roh virus COVID-19, varian apapun dipatahkan kuasa dengan nama Yesus. Pimpin kami dengan kuasa-Mu pada pembacaan renungan pada malam hari ini. Urapi Tuhan berbisa sesuai kenamu. Dalam tulis kami doa, haleluya, amin. Yang kita akan membahas tentang sumur air yang berbuah. Di dalam Bilangan 21 ayat 17 sampai 18, pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini: berbual-bualah hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tokat-tokat kerajaan, dengan tokat-tokat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana. Jadi di dalam sumur ini melambangkan keselamatan. Ya, jadi sumur ini melambangkan keselamatan. Di dalam Yesaya 12 ayat 3, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nah, ini dia. Jadi sumur ini melambangkan keselamatan. Makanya waktu Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan yang ada di pinggir sumur di dalam Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Tuhan memberikan air di dalam hidup kita, di dalam diri kita, yang menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi pegang firman Tuhan itu. Jadi kita memperoleh hidup yang kekal karena diberikan air oleh Tuhan yang menjadi mata air dalam hidup kita. Artinya apa? Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, Ia menaruh sebuah sumur di hati kita. Ya. Namun sama seperti sumur yang Abraham gali ya, waktu dihentikan oleh bangsa Filistin. Jadi sumur ini juga bisa kita dapatkan, sumurnya tidak bisa lagi mengalir air. Kenapa? Nah, kita akan baca di Kejadian 26 ayat 14 sampai 15. Kejadian 26 ayat 14 sampai 15. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumber yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Jadi bangsa Filistin itu melambangkan kecemburuan. Kecemburuan akan menghentikan sumur rohani kita. Jadi kalau kita mau untuk selalu sumber ini berbual-bual, nanti kita akan bahas ya. Ada rahasianya. Kejadian 26 18-21 ini juga mengatakan tentang dua hal lain yang bisa menghentikan sumur rohani kita. Jadi di Kejadian 26 ayat 18-21 ini berbunyi, Ishak menggali kembali ke sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Jadi yang bisa menghambat sumur rohani kita adalah pertama kecemburuan, iri hati. Yang kedua adalah Esek. Esek itu pertengkaran, dan Sitna, kebencian. Jadi tiga ini yang bisa menghambat sumur rohani kita, yaitu kebencian, pertengkaran, dan kecemburuan. Jadi ada dua kunci supaya sumber rohani kita tidak berhenti mengalir. Yang tadi kita pertama dapatkan adalah harus menyanyi kepada sumber air kita. Artinya kita harus memuji menyembah Tuhan.
memuji menyembah Tuhan itu adalah hal yang harus dilakukan kepada kita. Menyanyi dan menyembah Tuhan itu ialah latihan-latihan rohani yang Paulus jelaskan dalam Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah kepada dirimu sendiri dalam Mazmur. Saya ulangi, dan berkata-katalah kepada dirimu sendiri dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan membuat melodi dalam hatimu kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita berkata pada diri kita sendiri, itu kita bermazmur, menyanyi ya, dan berkata-kata kidung puji-pujian. Paulus juga berkata dalam Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, yang kita harus perkaya adalah perkataan Kristus. Perkataan Kristus itu ada di dalam firman Tuhan Alkitab. Jadi kita harus memperkayakan diri kita dengan cara bagaimana kita mengingat, menyimpan firman Tuhan itu, memelihara firman itu di dalam hati kita, dalam hidup kita. Ya, kita lihat Yosua dan Kaleb memelihara hati yang gembira, yang membangun iman mereka dan memelihara sumber-sumber hati mereka sehingga tidak sobat. Ini adalah kunci dalam kehidupan mereka yang membuat mereka berhasil melewati padang gurun dan masuk ke tanah perjanjian. Nah, yang menyebabkan Kaleb dan Yosua itu berhasil itu memelihara firman, memelihara hati yang gembira. Ya, kunci kedua tadi, yang pertama ada menyanyi, kunci kedua adalah kita lihat tadi yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun mereka ke Matana. Jadi pintu kedua ini adalah kita harus mendatangi gembala atau pimpinan rohani atau orang tua rohani untuk mendapatkan bantuan sehingga sumber rohani kita tidak tersumbat. Ya, jadi konsultasikan kepada gembala di gereja Anda dan orang tua rohani atau kakak rohani ya, supaya mendapatkan bantuan sehingga sumber rohani kita tidak sumbat. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapak juga terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami bersyukur Tuhan, kami mau sumber air yang Kau berikan Tuhan ke dalam hidup kami, yang menjadi mata air dalam hidup kami, hati kami yang mencapai berbual-bual air sehingga kami terus mendapatkan hidup yang kekal. Biarlah terus kami terpelihara dengan memuji menyembah Tuhan, memelihara firman Tuhan, dan kami Tuhan terus terkoneksi untuk gembala-gembala kami Tuhan di gereja lokal kami, untuk kami saling sharing firman Tuhan dan minta bantuan untuk selalu sharing firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pada malam hari ini, berikan kami tidur nyenyak, bangun besok pagi jam 5 pagi untuk dapat melakukan saat tentu kami, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasai alam sadar, bahwa sadar kami dengan Roh Kudus, setelah kematian mendadak, kau dapatkan kuasa gelap, roh jahat, iblis, setan hancur, kuasa dengan darah balas Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa sekali, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, shalom.